connecting to cloud server. Oke, sebentar ya. Oh, 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 oh. Iya, oke. Selamat malam nih teman-teman di Indonesia. Selamat datang kembali. Ketemu saya lagi, moga-moga nggak bosan ya. Karena udah 3 kali kita ketemu di sini. Oke, untuk malam hari ini kita akan belajar atau masuk ke belajar nulis dokumen untuk mendukung kebutuhan administrasi perkantoran. Thank you, Michelle. Nah, di sini juga apa aja sih? Karena ini termasuk hal yang basic ya untuk nulis dokumen untuk mendukung kebutuhan administrasi perkantoran. Saya kan buat teman-teman yang sudah, misalkan sudah berkuliah gitu, memang berada di jenjang perkuliahan atau yang ya seminimalnya pernah nulis email atau mendaftarkan diri suatu pasti pernah yang namanya membuat suatu atau menulis dokumen gitu menggunakan beberapa baik itu aplikasi pendukung di Google atau di Microsoft. Nah, tapi kita akan lihat lebih jauh di sini gitu ya untuk fungsi-fungsi dan lainnya. Oke, nah sebelum mulai seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan dimulai. Yuk kita mulai untuk pembahasan materi hari ini ya. Oke, sebelum mulai karena ini hari Kamis ya, mohon maaf tadi saya terlambat karena ada meeting akhir tahun. Yuk kita silahkan tarik nafas dan hembuskan dulu. Kita tenangkan dulu nih. Kita akan mulai untuk apa belajar hari ini di tengah minggu. Yuk fokus dan kita mulai. Oke, di sini quote-nya kita taruh paling depan. You can do it if you believe you can. Jadi kamu bisa melakukan itu kalau kamu percaya kamu bisa. Jadi salah satu quote yang memang apa ya dibilang ini mental training ya. Kalau kamu yakin kamu bisa, ya kamu akan bisa lakukan itu. Oke, diskusi dulu nih ini di awal. Jadi saya malah melihat di awal nih kira-kira buat dokumen administrasi di Jamboard ini sebenarnya sebaiknya pakai apa? Ini di main room. Nah, saya akan perlihatkan dulu Jamboard itu apaan sih gitu ya. Sebentar. Sorry, sorry. Opsi. Oke, saya akan masuk ke temennya Windows. Karena kemarin kan kita sempat bahas. Nah, ini adalah Jamboard. Kamu bisa lihat ini adalah Jamboard. Jamboard itu bentuknya seperti ini. Jam board in English, jam itu jamming, memasukkan, board papan. Jadi papan untuk memasukkan sesuatu itu sebuah singkatan. Nah, di sini ada fungsi pulpen, ada fungsi kuas, pena, penghapus, ada fungsi sticky note. Halo. Nah, ya kan ada sticky note, kemudian ada fungsi untuk masukkan gambar, ada fungsi juga untuk membuat bentuk, ada fungsi teks. Kemudian ada fungsi juga laser untuk menunjukkan suatu. Nah, dari beberapa function ini nih, seperti yang tadi ya, saya tulis, kira-kira buat dokumen seperti apa aja sih Jamboard ini? Kalau menurut teman-teman dengan melihat fungsi yang seperti tadi, oh ada gininya, ada gininya, ada gininya, kira-kira itu bisa dipakai untuk apa aja? Di sini sesi diskusi 7 menit. Iya, boleh langsung chatroom atau open mic. Oke, kebutuhan untuk meeting. Terus apa lagi? Kolaborasi, oke. Presentasi, oke. Ingat bentuknya tadi visualnya seperti demikian. Lalu apa lagi? Lagi. Diskusi, menyalurkan ide, berbagi ide. Oke.
Mhm. Mhm. Oke, ini buat mhm, buat diskusi. Kalau kamu ngelihat tadi buat menggambarkan suatu ya, untuk menuangkan sesuatu ke dalam, sebuah papan. Terus kamu juga tadi bisa attach ya, jangan lupa ada bisa attach sesuatu di dalam situ juga. Jadi, bisa membuat sebuah visualisasi supaya gambarnya atau, maksud yang diinginkan itu sama ya, antara satu pembaca dengan pembaca lainnya. Apalagi kalau memang, perlunya kolaborasi atau diskusi ide dari, teman-teman yang memang berada di tempat yang tidak berada di tempat yang sama gitu, misalnya lagi pada semuanya bentuknya hybrid, atau kan misalkan lintas negara gitu. Nah jadi, Jamboard ini memang tadi sudah benar nih teman-teman jawab, itu ada yang menjadi kolom diskusi, curah pendapat gitu di sini ya. Ngobrol bebas juga boleh gitu dan, mempresentasikan suatu ide jadi sebuah visual atau tulisan yang memang bisa dibaca bareng-bareng. Oke. Nah, kita masuk ke vote sedikit nih. Ya betul, secara garis besar itu adalah sebuah papan tulis digital. Sebuah papan tulis digital yang bisa, digunakan untuk hal-hal tadi ya. Nah kita ke, slide selanjutnya. Di sini menurut teman-teman nih, seberapa sulit Word dan Google Docs? Kan kemarin udah lihat ya, itu persamaannya ini dua-duanya untuk nulis. Nah, kalau sekarang seberapa sulit sih menggunakan Word dan Google Docs? Word berapa, di Google Docs berapa gitu. Ini skala 1 sampai 5, 1 itu, paling 1 itu mudah, 5 itu sulit. 2, oke. Mhm, 2. 2 ada lagi, Word, Docs 2, 2, oke. 2K, oke, rata-rata di sini 2 ya gitu. Jadi, tidak sulit ya, lebih ke ini cukup mudah gitu dengan sedikit ya bisa ada, advance sedikit lah ya gitu. Kalau misalnya lebih rumit ya perlu dipelajari lagi. Oke, nice. Next. Nah, hari ini kita mau belajar apa aja sih? Nanti kita akan belajar nih penjelasan singkat atau overview terkait Word dan Docs. Kemudian juga ada tugas-tugas admin nih yang berkaitan dengan penggunaan Word dan Docs, karena yang namanya administrasi itu akan sangat banyak berhubungan dengan dokumen ya, akan sangat banyak berhubungan tetek bengeknya dengan tulisan gitu. Kemudian yang ketiga adalah fitur-fitur dari Word dan Docs yang memang wajib dikuasai oleh admin. Nah, oke, penjelasan singkat atau overview-nya dulu nih di Words atau Docs, kenapa ini atau, karena memang secara garis besar secara fungsi sama ya, secara fungsi mirip, itu adalah, tempat untuk nulis lah atau, membuat tulisan di situ. Nah, kita sharing dulu sedikit nih karena teman-teman ada yang pernah saya yakin sih 100% kalau Word atau Docs, seperti yang sebelumnya udah dibahas itu teman-teman sudah pernah pakai. Nah, di sini kira-kira yang digunakan atau kerjaan admin dengan Word dan Docs itu ngapain aja sih? Boleh ditulis di kolom komentar. Yuk, kira-kira kamu pakai ini buat ngapain? Bikin laporan, notes, laporan, oke, surat menyurat, mhm. Membuat laporan, surat, skripsi ya, surat menyurat, buat surat, perjanjian, good, betul, makalah, jurnal, proposal, tugas akhir, kontrak kerja, ya, laporan.
laporan. Oke, mayoritas sudah bisa membuat atau sudah tergambarkan gitu ya, mau ngapain aja sih dengan si Docs dan Google ini. Maaf, Word ini ya. Oh, di sini ada notes nih. Di sini ada tulisan kalau Doc dipakai berbarengan dengan teman setim, dikerjakan berbarengan secara real time. Sebenarnya Word juga bisa ketika menggunakan MS365 itu ada sharing cloud-nya pakai OneDrive, cuma memang tidak semudah menggunakan G Drive ya, itu perlu sama gitu akunnya. Oke, secara garis besar, eh, Google Docs maupun Word ini dua-duanya adalah aplikasi pengolahan data, jadi ini word processor application. Di sini fungsi utamanya adalah untuk mengetik, buat dokumen, surat atau apapun yang berkaitan dengan kata-kata. Itu juga bisa menggunakan Word. Jadi word processor aplikasi. Jadi secara singkat yaitu aplikasi pengolah kata-kata gitu. Nah, yang admin buat biasanya apa aja? Tadi sudah disebutkan teman-teman, itu udah benar. Ada buat surat resmi tentu hampir tidak ada yang bisa mengalahkan nih ya karena kalau kembali ke manual pakai mesin tik itu terlalu sangat manual tidak rapi jadi kamu bisa buat surat resmi terus kamu bisa buat notulensi kamu bisa buat laporan di sini dan membuat dokumen-dokumen pendukung lainnya. Terus nah yang wajib admin bisa di Docs ini apa aja sih? Kok ini hilang ya? Ini ada printing dokumen jelas, terus ada copy paste, ini copy pasting dari Excel, kemudian penomoran halaman, numbering, page numbering, kemudian membuat daftar isi, gitu ya, apa ya daftar isi secara otomatis, terus table, kop surat atau header, kemudian jangan lupa nih yang wajib adalah kalian mengetik dengan rapi, ketik 10 jari ya, bukan 11 jari. Dan nomor dua adalah merapikan dokumen. Jadi yang pasti adalah yang kamu bisa, pertama kamu ngetiknya rapih dulu, kedua dokumennya sendiri terlihat rapi. Jadi bukan cuma ngetik aja, tapi paragrafnya benar atau enggak, titik komanya, EYD-nya, lain-lainnya. Jadi ingat dalam pekerjaan admin itu fokusnya adalah begini, bagaimana ketika kamu menuliskan sesuatu, itu memudahkan orang lain membaca, bukan cuma kamu yang mudah untuk baca. Jadi mindset-nya adalah ketika menulis atau membuat suatu tulisan ya, entah dalam tulisan atau gambar sekalipun, fokusnya adalah bagaimana orang lain melihat ini. Apakah ini mudah dipahami, mudah dimengerti, atau cuma saya yang ngerti? Kalau hanya kamu yang ngerti, orang lain belum mengerti, berarti masih ada yang bisa diimprove. Oke, next. Ini contoh kop surat. Kop surat ini macam-macam. Ada contoh satu nih ada Telenesia, ada alamat, telepon, email, ini data-data. Kemudian yang contoh dua juga seperti ini ada logonya. Jadi kop surat ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Untuk logo sendiri juga itu ada standarisasi ya gitu dari perusahaan. Biasanya itu karena apa logo adalah suatu branding. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak bisa ngasal nih nulisnya. Jadi ada ukurannya, warnanya, kemudian yang diperbolehkan itu resizing seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru ada nama perusahaan, kemudian alamat, nomor telepon dan lain-lain kelengkapan yang memang menjadi suatu identifikasi di perusahaan tersebut. Nah, ini tadi aturan untuk membuatnya, struktur kop surat itu ada logo atau lambang lembaga atau instansi. Ini kalau ada gitu ya. Biasanya untuk yang lembaga besar ini ada untuk mempermudah visualisasi. Oke, itu brandingnya, nama instansinya, alamat, nomor telepon, faksimil atau email. Jadi apa nomor yang dapat digunakan untuk kontak gitu, kontak secara cepat. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada alamatnya, nomor telepon, faksimil, ada uh, fax saya nggak tahu ya sekarang masih pada pakai fax atau enggak, kemudian email dan website. Nah, kemudian tadi ada lagi tabel. Membuat tabel contohnya kayak gimana sih? Contohnya seperti ini, ada rekapitulasi kehadiran karyawan, ada nama, hadir, tidak hadir, sakit, atau tanpa keterangan. Lagi-lagi ingat yang tadi, bahwa membuat tabel itu tidak hanya kalian yang mengerti, tapi orang lain juga mudah untuk menangkap. Oh, maksudnya seperti ini. Kemudian juga informasi yang memang secara esensi
ingin diketahui gitu untuk diisikan itu juga dituangkan dalam tabel ini. Nah, ini contoh daftar isi gitu ya. Daftar isi seperti apa? Dekat pengantar, ringkasan, daftar isi, bla bla bla, bab 1, 2, 3. Ini tergantung kebutuhan. Tadi ada yang menjawab itu Word buat apa aja sih? Buat skripsi. Nah, skripsi itu pasti ada daftar isinya. Kemudian kalau misalnya nanti di apa di perkantoran ya gitu. Kalau teman-teman sekarang belajar skripsi, tapi nanti kalau misalnya beruntung gitu atau misalkan memang dapat tempat yang memang sudah langsung level staffing, bisa jadi teman-teman bikin em, apa WI, work instruction atau prosedur atau kebijakan itu pasti ada daftar isinya. Jadi kalian akan membuat lagi nih. Jadi ilmunya skripsi itu tidak akan hilang gitu aja. Kalau saya boleh bilang bagaimana kamu bisa menulis skripsi dengan baik, dengan rapi, kalau memang sudah ada di perkantoran dunia kerja itu akan dipakai lagi. Jadi kalau misalnya kamu berpikir bahwa oh ya saya udah selesai kuliah terus gak akan ketemu revisi-revisi lagi itu tidak akan. Kalau enggak lebih baik gak usah kerja lebih tuh. Mau entrepreneurship sekalipun pasti ada pembuatan itu karena berhubungan dengan kontrak. Kemudian numbering page. Ini page numbering ada di bagian footer. Terus yuk kita coba terlebih dahulu. Oke, ini katanya saya diminta nyoba. Baik, kita ke Word. Karena saya bukanya Word di sini, jadi saya pakai Word. Saya pakai mana ya? Oke, saya pakai yang sudah ready aja. Karena sudah ada sebentar. Mailing markupnya saya hilangin dulu. Yang markup, oke. Oke, seperti yang tadi saya bicarakan, saya ungkapkan bahwa masih dipakai nih yang namanya keilmuan-keilmuan tabeling. Aduh, terus kemudian apa daftar isi ya, kemudian ada page number. Nah, seperti apa sih contohnya ini yang sedang saya rapikan saat ini. Ini adalah petunjuk teknis, juknis atau work instruction ini untuk penelitian. Jadi di sini menggunakan Word nih. Contoh tabel utama ini format tergantung dari kebijakan atau formatting yang ada di perusahaan masing-masing ya. Jadi bisa saja yang lain-lainnya berubah. Ada tabel, page number di sini, di footer. Dan kalau mau ke footer gitu, caranya klik 2 kali bawah. Kemudian ada daftar isi. Ini daftar isi otomatis tadi ya, kamu bisa masukkan itu di reference. Nah, di sini tadi add note, footer, kemudian citation, lain-lain. Table of content kamu masukin di sini tadi untuk menjadikan ini tabel otomatis. Itu ini nanti akan link ke page yang memang serupa. Misal dong ini kan karena lagi diedit tentukannya jadi nggak bisa. Kemudian tadi ada bentuk header, kemudian tadi juga ada bentuk tabeling ya, udah page, kerapihan menulis, nah nanti drop down, kemudian drop down juga ya. Tadi terus tabeling, terus kalau bisa dibilang ada format, tadi kan ada format surat penyurat, di sini saya juga ada bikin draft memo, surat di bawahnya, bahkan draft untuk kontrak kerja, kemudian ada secrecy agreement, ini dan lain-lain. Saya hanya showcase sedikit aja karena ini data existing. Oke. Nah, kurang lebih tadi untuk data eksisnya seperti itu ya, gitu. Nah, yuk mana tadi? Set. Nah, kita masuk ke studi kasus 1 nih. Kita belajar dasarnya Word. Kalau yang tadi itu sedikit lebih advance karena sudah ada drop down dan hyperlink. Yuk. Kita akan buat template dulu. Nah, studi kasus 1 adalah belajar untuk buat template di sini.
Konteksnya saya akan bacakan di sini, teman-teman silakan baca dalam hati. Apa nih? Oke, konteks di sini adalah teman-teman adalah seorang admin di PT Doranida Abadi. Di sini suatu hari kamu diminta oleh atasan untuk membuat template surat permintaan barang ke vendor. Nah, atasanmu di sini memberikan kamu dokumen referensi yang dapat membantu kamu dalam membuat template. Dokumen referensi bisa kamu lihat di sini, tadi sudah di-share di chat room. Nah, instruksinya apa? Instruksinya adalah pertama, buat template surat permintaan barang dengan mencontoh surat pada dokumen referensi. Yang kedua, kamu bisa mengerjakan tugas itu di Gdocs atau di Word. Dan ketiga adalah kirimkan hasil pekerjaan itu ke LMS dengan subjeknya nama lengkap underscore studi kasus 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Waktu Paling pengerjaannya lambat 15 menit. kapan, Kalina? Ah, Kalau besok boleh nggak, Kalina? Soalnya aku lagi di rumah sakit. eh, nanti ini tanya ke tutornya ya. Nanti ada di Iya, iya. breakout room 15 menit. Tanya ke tutor Oke. ini nanti untuk bagaimana cara pengisian dan tenggat waktunya. Oke, Iya, makasih. boleh. Oke, thank you, Ma Fazar. Boleh siap-siap di breakout. Oke, baik. Ya, Oke, thank you. Ijal gimana? Apakah sudah bisa berkat Rubin? Oke, sudah dibuka ya teman-teman. Oke, buat teman-teman silakan join ke breakout room yang sudah di-assign. Dokumen referensinya jangan lupa di-download. Oke, selamat datang kembali. Oke, yuk kita sharing, review, dan feedback di sini. Tadi kalian sudah dapat format sebuah template surat. Kalau saya lihat itu template surat, ada tabelnya nih. Yuk kita share. Tadi kan ada pilihannya dua ya. Kamu boleh pakai Google Docs atau kamu boleh pakai Word. Nah, buat teman-teman gimana nih tadi? Sudah mencoba buat suatu format surat. Yuk, boleh langsung share. Ada yang mau open mic boleh, atau yang mau ditulis di chat room juga boleh. Ada? Ada yang mau share hasil dari percobaan pertama. Nah, nanti ada beberapa percobaan lain ini. Oke, siapa tuh? Baru sampai buat kop surat di Gdoc. Oke, ada yang pakai Google Doc. Iya. Terus siapa lagi? Ada lagi? Gdocs momen kendala di garis tebal dari. Oke. Ada lagi? Sama. Oke, ini dua orang pakai Gdoc, ada yang pakai Word. Ada yang pakai Word karena tadi ada dua opsi di sini. Kamu boleh pakai Eh, Google Doc atau Word. ada, Kak, Oke. kok istri. Oke, silakan. Gimana Cynthia? Ya, jadi squad istri tim kita ini baru sampai yang ke quantity barang. Jadi kop surat sudah, nomor sama lampiran halaman sudah ditujukan kepada PT yang mau kita yang mau barang yang mau kita adain itu sudah, baru sampai yang quantity barang aja, Kak. Hmm, Eh, apa untuk surat penutupnya sama tanda tangannya belum, keburu habis waktunya. oke. Oke, berarti tadi sudah sampai situ. Ini pakai Word ya? Iya, Word, Kak. Oke. Ya. Tadi sempat coba pakai Google Docs nggak? Google Docs-nya eh, belum, Kak. Waktunya nggak cukup. Oke, Ya. baiklah. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tadi ada kalau yang dari Google Docs itu ada kendala di garis tebal ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, sharing lagi ada lagi dari tim lain yang pengen sharing. Tadi sudah dari Word yang ada di chatroom itu sudah lewat Google Docs. Ada yang mau cerita kalau dari Google Docs seperti apa? Oke, Mahfud, boleh langsung open mic-nya? Ya izin sharing ya Kak ya. Mm-mm.
tadi masih bingung antara bikin garis pembatas antara kop dengan isi surat gitu sih Kak. Ngedit ngedit tebalnya, bentuknya. Karena tadi pakai fitur yang insert yang lain itu cuma garis tipis saja. Hmm. Drawing sama Lalu new Kak Mahfud. Aku bantu juga Kak. lalu habis itu udah ketemu tapi waktunya keburu habis. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Itu trial error di situ. Oke, Ya Kak. thank you untuk share-nya. Ini pakai Word juga ya. Oke, very good semuanya. Jadi sudah melihat ya bahwa oh kayak gini ya gitu. Jadi tidak ada cara lain kalau menurut saya untuk Word maupun nanti teman-teman akan belajar Excel gitu ya. Terus eh ya yang powerful dua tools ini ya Word dan Excel ini tidak ada cara lain untuk familiar, untuk lebih jago selain dari latihan. Jadi di sini memang roomnya, ini memang roomnya. Nanti kalian akan belajar, akan latihan juga gitu ya. Oke, terima kasih buat Mahfud dan Cynthia. Yuk kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, di sini kerapihan bekerja dengan Google Docs ya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini tadi kan ya di syarat yang ada 10, nomor 1 dan 2 itu adalah satu ngetiknya rapi, kedua formatnya dirapiin dokumennya. Ini adalah suatu contoh nih, menurut kalian mana sih yang lebih enak dibaca? Dokumen A atau dokumen B secara visual? Ingat konsepnya rapih itu adalah rapih buat orang lain bukan buat diri sendiri. Karena konsisten. Dokumen A, dokumen A, dokumen A. Oke, dokumen A lebih enak untuk dibaca ya, gitu secara visual ini lebih nyaman karena terlihat lebih rapi. Kalau dokumen B itu bisa kamu lihat dari segi font atau dari segi jenis hurufnya beda-beda, kemudian dari ukurannya juga berbeda, spasi, kemudian juga tadi bold atau misalkan penekanan ya atau gambar yang ditebalkan itu juga eh, lebih scatter ya, atau lebih sembarangan, kemudian juga dari numbering atau balet itu juga lebih mudah untuk dibaca yang A, sedangkan yang B ini jauh lebih berantakan gitu ya. Oke. Yuk, next. Nah, hal apa aja sih yang membuat dokumen jadi tidak rapi? Tadi saya sudah sebutkan ya. Sorry. Itu ada di, yang pertama ada di font. Terus tadi ada di sini ya, boldnya ini dari ukurannya berbeda-beda. Kemudian pakai highlight, jadi fungsi highlight atau highlighting itu kan memang menunjukkan fokus visual kita ke sebuah tulisan. Jadi hati-hati ketika menulis suatu kamu main tempel highlight aja, padahal apakah itu berupa esensinya itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi si penulis itu perlu tahu dan perlu paham dulu kontennya itu seperti apa yang ingin di-share kepada pembaca. Tadi font, nota nulis ya, rata kiri, rata kanan, ini kan rata kiri, rata kanan, sementara ini dibuat center, jadi tidak nyaman untuk dilihat. Ini kenapa sih gitu? Ini adalah dokumen formal ya, bentuk dokumen formal memang lebih enak yang A. Tapi kalau misalkan itu adalah dokumen estetika yang memang dibentuk-bentuk, oh ini fontnya dirubah menjadi suatu bentuk misalnya tanda tanya atau lain-lainnya, itu lain cerita. Di sini itu bukan pekerjaan admin, itu adalah pekerjaan teman-teman di DKV atau desain komunikasi visual. Di sini adalah teman-teman admin, jadi yang kerapihan adalah nomor 1. Oke, yuk kita diskusi kasus dan kita evaluate yuk. Di sini ada beberapa kasus dan nanti kita ada di main room. Oke, case-nya seperti ini, dilihat baik-baik dari dokumen yang ada di sebelah kiri. Dora nih sedang menketik suatu, dokumen yang diketik Dora hasil seperti gambar di samping. Nah, instruksinya saran apa aja yang perlu diperbaiki dari dokumen yang diketik Dora ini. Kamu lihat di sebelah kiri, coba ketik sarannya itu di kolom komentar. Yuk, silahkan ketik di chat room. Oke, udah ada 10.
Rata kiri kanan, rata kiri kanan kiri rata, spasi, rata huruf kapital yang sebelah mana huruf kapitalnya. Warna tidak sama, memang tidak ada warnanya. Oh iya ya, itu ada abu-abu, betul sekali. Warna tulisan, jenis dan ukuran font, betul. Tata tulis, jarak paragraf, benar paragrafnya. Kemudian huruf, warna, rata kiri, font size, tab kalimat pertama, good. Akhirnya ada yang nulis tab, jangan lupa. Terus penebalan, oke, spasi, font line, space, paragraf atau aligners. Yes, very good. Berarti secara mendasar teman-teman sudah paham tata cara penulisan yang baik dan benar. Berarti ya, EYD, Bahasa Indonesia berarti lulus sejak SD sampai sekarang. Bahwa sudah familiar dengan rata kiri kanan, spasi atau alignment, paragraf, kemudian huruf seperti apa, tulisan, warna tadi ya, warna tulisan, jenis font yang sama atau spasi, dan lain-lain. Oke, next. Kita masuk ke studi kasus 2, udah siap-siap tim admin untuk masuk ke breakout room. Tugasnya adalah kalau tadi kalian membuat format, sekarang kita merapikan dokumen. Di sini perlu kejelian mana aja sih yang membuat nyaman untuk dibaca. Oke, studi kasus 2 saya akan bacakan konteksnya, teman-teman silahkan baca yang tertera di layar. Oke, tugas 2 merapikan dokumen. Konteksnya di sini suatu hari Bu Dora mengirimkan kepada teman-teman nih dokumen perusahaan. Bu Dora di sini minta agar dokumen tersebut dibuat rapi dan menarik karena akan dibaca oleh pemimpin perusahaan. Clue-nya adalah rapi dan menarik. Instruksinya, rapikan dokumen yang diberi Bu Dora di sini, sudah diberikan di chat room. Cari inspirasi di Google mengenai dokumen yang rapi itu seperti apa, atau kalian kalau memang sudah mempelajari dokumen yang rapi seperti apa, silahkan diterapkan. Kirimkan hasil pekerjaan ke LMS, ubah judul dokumennya, formatnya, nama lengkap kamu, _studi kasus 2. Oke, waktunya 15 menit di breakout room. Sudah siap? Ya, oke, silahkan diduplicate dokumennya. Yuk, Fazar boleh dimasukkan ke breakout room bersama teman-teman tutor. Oke, baik. Angel gimana? Apakah sudah bisa? Oke, sip. Sudah ya. Oke. Fontnya mulai dari jenis fontnya, terus ada size fontnya, terus juga ada beberapa warna tadi kan ada yang pakai abu-abu itu, terus ada untuk pemilihan rata kanan kirinya tadi, terus ada paragrafnya untuk ukuran paragrafnya. Kemudian untuk ada beberapa kata yang harusnya nggak pakai huruf kapital tapi itu pakai huruf kapital. Kemudian tadi yang saya ada kendala itu ada bukan beberapa sih, ada satu paragraf yang pakai highlightnya itu warna abu-abu kan. Tapi setelah saya mau hilangin warnanya itu nggak bisa Kak. Belum bisa sih. Itu aja sih Kak Lina. Oke, tadi yang belum adalah ngilangin warna apa? Backgroundnya? Bukan background, highlightnya yang di paragraf apa tadi yang pertengahan gitu ada. Itu caranya kamu kopas tulisannya dulu ke notepad, terus balik lagi. Itu format yang gitu. nempel sih. Oke, thank Oke. you. Terima kasih Oke, Kak Lina. Fazar. Terima kasih. Oke, ternyata tadi satu tim ya di situ juga Gina. Kita ke Mahfud lagi, boleh, Mangga? Ya izin sharing ya Kak ya. Ya, oke. Jadi mungkin kesulitan di saya pakai Docs itu ya mencari fitur-fiturnya sih Kak. Kalau untuk programnya seperti merubah font size, line spacing itu sudah bisa, tapi mencari fitur-fiturnya itu yang belum masih bingung. Kayak
kita merubah kapitalisasinya, itu saya masih perlu waktu lah. Lalu untuk bahasa Indonesia, Kak, masih kadang bingung antara kata ini benar atau enggak, harus diganti atau tidak, harus dibenarkan atau tidak gitu sih, Kak. Oke, itu lebih ke familiarisasi di fitur ya. Oke, Ya. terima kasih banyak Mahfud. Oke, thank you sharing dari dua grup tadi. Jadi memang ada sedikit perbedaan dan memang tadi ya tidak ada cara lain selain kalian latihan itu terutama untuk familiarisasi di fitur-fiturnya. Kalau misalkan ini gimana cara yang benarnya titik koma atau paragraf itu paling mudah kamu lihat dari koran. Kalau koran itu spasinya sudah benar oh per kata seperti apa, tulisannya seperti apa atau dari eh, apa selain koran kalau udah nggak ada koran ya ada di Kompas masih ada yang online eh dari what is paper? Karya ilmiah. Nah, itu dia. Itu juga cukup rapi kalau dari segi penulisan dokumen. Oke, nah next kita ke hal-hal apa aja sih yang membuat dokumen jadi lebih rapi. Tadi teman-teman juga sudah menjelaskan itu sendiri karena melihat dari contoh dan dari tugas yang sudah dikerjakan di Breakout Room 2, yaitu penggunaan kalimat yang efektif, jadi tidak berputar-putar. Muter-muter itu esensinya tidak ada, itu juga tidak bagus ya gitu. Pembaca juga bingung, ya sama kayak kamu ngobrol sama teman kamu deh gitu. Ada orang yang langsung pada intinya, ada yang oke pakai additional dikit, kemudian langsung pada intinya, ada yang muter dulu cerita dasarnya apa, baru sampai jadi niat intinya itu mau ngomong apa. Nah, jadi penggunaan kalimat yang efektif dan efisien, kemudian penggunaan font yang mudah dibaca, jadi perlu disadari juga bahwa tidak semuanya font itu mudah untuk dibaca ya. Tadi lihat ada beberapa font yang memang dia rapat-rapat gitu. Itu apakah secara visual ini enak dibaca atau tidak gitu. Kemudian apakah ini memang spasinya berjaraknya nyaman untuk dibaca. Jadi rata-rata biasanya yang dipakai itu ada dua. Itu kalau nggak Arial, tiga ya, Arial, Calibri atau Times New Roman. Biasanya itu adalah standar yang memang enak untuk dibaca oleh pembaca gitu ya. Kemudian penggunaan margin kiri kanan, apakah dalam suatu dokumen itu perlu ada di tengah atau misalkan benar-benar spasinya rapat semuanya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa oh ya margin juga membuat visual itu fokus visualnya mata kita fokus terhadap sisi mana sih tulisan itu gitu. Kalau terlalu rapat-rapat juga rasanya terlalu padat, pusing untuk dibaca. Bahkan kitab suci sekalipun saya rasa ada marginnya loh. Nah, kemudian line spacing itu jeda, itu juga perlu dilihat terlalu rapat juga kurang baik gitu ya. Kalau dari dokumen-dokumen kuno, kitab kuno kalau kalian pernah coba lihat di perpustakaan lama itu biasanya ada dokumen-dokumen kuno itu tidak menggunakan line spacing karena mereka menulis tangan. Tapi dari situ kan tidak mudah atau tidak nyaman dilihat ya, maka tadi ya line spacing juga memberikan jeda visual kita untuk membaca tulisan mana yang perlu diolah oleh otak kita nih ketika melihat sebuah grafis gitu. Kemudian rata kiri rata kanan tadi ini juga tergantung kebutuhan apakah butuh rata kiri kanan ataukah memang dibiarkan saja gitu tapi rasa-rasanya secara naluri ya gitu kita tuh senang suatu yang rapih jadi perataan dokumen ini pasti akan dilakukan. Bullet atau numbering ini ketika fokus terhadap suatu poin-poin. Jadi bullet atau numbering nomor 1, 2, 3 gitu. Ketika sudah berlatih ya karena dari kecil memang teman-teman di sini saya rasa sudah cukup terlatih kepada sebuah angka, angka urut 1, 2, 3 atau lain-lainnya dan bullet sebuah poin itu memberikan fokus ekstra terhadap suatu kata-kata atau konteks dari sebuah paragraf, sebuah informasi bahwa oh ini adalah suatu hal yang perlu diingat secara ekstra atau diperhatikan secara ekstra. Kemudian konsistensi, jadi karena berupa suatu kalimat panjang, berupa suatu format dokumen yang cukup tebal, perlu adanya konsistensi penulisan supaya apa? Supaya tidak loh kok ini tiba-tiba berubah ketika di pikiran sudah, oh ini sudah terbiasa nih, sudah runut, sudah biasa gitu, tiba-tiba ada suatu perubahan, inkonsistensi, biasanya justru malah terdistraksi gitu, kepalanya masa kok ada yang beda nih, ini apa? Nah, padahal ternyata misalnya konteksnya sama aja,
kontennya itu ternyata masih satu kesatuan. Nah, itu jadi distraction ya untuk membaca sebuah dokumen. Jadi konsistensi itu juga penting. Iya, ya saya kenapa? Mau nanya sih Kak, Mm-mm. kalau untuk masalah numbering itu kan saya bukan berkali-kali, saya sering melihat kalau numbering itu ada yang disusun ke bawah, ada juga yang dijadikan paragraf. Nah, itu kalau menurut Kalina itu lebih baiknya pakai yang gimana ya Kak? Apa Disusun emang ada ketentuan tertentu? disusun ke bawah sama paragraf. Itu kayak gimana ya? Ini disusun ke bawah contohnya di tulisan ini gini. Kayak gini, susun ke bawah. Ya, ya benar. Kalau Ada yang paragraf, kalau pakai paragraf kan mungkin ada penyebutan, terus ada titik dua, terus satu. Jadi itu oh, dalam bentuk paragraf. Kalau yang seperti itu tergantung dari kebutuhannya. Kalau yang ada itu kan numbering terus kemudian ada pointer ya 1.2, 1.1, 1 A, B, C, D, F, G. Itu tergantung konteksnya. Apakah itu sebuah subdokumen? Subdokumen itu maksudnya gini, kamu mau mendetailkan suatu poin. Dan itu ada di luar. Itu ada di dalam konteks A, tapi ini mau lebih detail lagi Nena. Jadi itu menggunakan paragraf atau misalnya numbering yang berjenjang. Kalau misalnya ternyata tidak perlu ada berjenjang ya cukup 1, 2, 3 aja sih gitu. Jadi itu tergantung kepada konteksnya kita menulis tentang apa. Jadi untuk bullet atau numbering ini juga tadi ya tergantung kita mau membuat dokumen macam apa sih. Seperti yang tadi saya contohin di situ kan ada terkait dengan dokumen prosedur yang tadi saya perlihatkan ada 1, 2 ada itu penjelasan-penjelasan yang memang pointer yang perlu beritahukan pada pembaca. Nah, disitulah kamu menentukan apakah bentuknya paragraf atau ya sudah linear saja biasa. Jadi memang ketika kamu menuliskan dokumen di sini juga teman-teman juga perlu kemampuan literasi dari menerjemahkan informasi nih kepada bentuk tulisan itu seperti apa ya gitu. Jadi ada breakdown-nya nggak ya? Perlu atau tidak? Jadi memang tidak sekadar nulis ya udah rata kiri kanan, tapi juga memahami kontekstual daripada hal yang ingin diinformasikan kemudian dibentuk dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca itu seperti apa ini juga perlu menjadi satu poin yang dipikirkan ya sebelum kamu membuat suatu dokumen. Kurang lebih gitu sih kalau dari numbering ya, itu based on konteks. Oke, Michelle? Terima Kak, kasih Kak. boleh minta Oke, tolong, sama ya. boleh minta tolong jelasinnya konsistensi. Aku masih bingung maksudnya itu gimana ya, Kak? Konsistensi. Oke, kayaknya tadi ada ya dicontoh. Dokumen kan tebal penulisan konteks sama kesatuan membaca sebuah dokumen ya katanya. Oke. Contoh Itu konsistensi di sini nih. benar. Yang B, Mm-mm. ini misalkan dari paragraf 1 dan paragraf yang di bawah ini ya, yang 3 nih yang di center. Mm-mm. Ini Iya, yang satu pertama fontnya dengan yang bawah aja udah beda ya. udah beda Misalkan, iya. udah beda. Nah, misalkan dalam suatu dokumen panjang, fontnya itu seperti yang di dokumen A. Ini Calibri semua Fontnya sama semua. sama, terus tiba-tiba di suatu waktu ada yang fontnya beda sendiri, lebih rapat. Nah, ini kalau secara visual kamu lihat gini aja, kamu kan tadi tulisan mana yang fontnya beda? Oh, yang ini. Nah, yang si lebih rapat itu si dokumen B yang paragraf Jadi pertama. kalau Nah, bikin dokumen harus sama fontnya atas sampai bawah fontnya sama. Tapi kalau misalnya buat subjudul kita jatuh misalnya fontnya bisa besar, harus besar. Kalau misalnya di dalam paragrafnya itu fontnya lebih kecil gitu ya Kak maksudnya. ya itu nggak apa-apa. Karena tadi misalnya subjudul memang kan, oh ini pembeda ya. Oh oke, ini kita Iya, berubah dokumen nih. Nah, jadi iya, ketika boleh. dalam penulisan besar, hati-hati ini udah sama, tiba-tiba ada sesuatu yang beda. Di kepala itu langsung akan notice, ini apa ya, kenapa beda. Nah, jadinya Eh, fokusnya ke sana takutnya gitu. Jadi oh, ya tapi itu boleh Kak kalau kayak gitu. boleh Buat kalau tugas. memang tujuannya. Tergantung tujuan. Oh, kalau buat tugas tetap disamain rata atau gimana Kak? Buat tugas gimana nih? Yang mana? Yang tugas yang kedua. Tugas yang kedua rata dulu aja. Karena Rata apakah aja ada dulu. tujuan fokus nggak ke dalam tulisan? Kalau nggak ada ya rata aja dulu.
Kecuali tiba-tiba dia notice ada tulisan itu, jadi kamu pengen pokoknya pembaca akan melihat ini secara menjadi fokus tertentu, silakan Biar sih. fontnya sama semua dulu aja ya Kak, Ya, berarti samain 12 aja. dulu aja. Oke. Mm-mm. Makasih Kak Lina. Sama. Karena tadi ya goalnya masih dalam bentuk merapikan dokumen, bukan dari kamu akan menulis sebuah dokumen yang memang memiliki suatu goal tertentu untuk mengubah fokus gitu. Oke, kita ke page berikutnya. Nah, tadi kembali nih untuk merapikan nih penggunaan font. Kamu bisa lihat di sini font atau tata cara menulis ya huruf gitu, ukurannya seperti apa, jenis fontnya, format, hurufnya besar atau kecil. Itu kamu bisa lihat di bagian font dokumen. Kalau misalnya di di Gdocs ini kamu bisa lihat di bagian format, kemudian teks. Mohon maaf saya lebih familiar bahasa Inggris, jadi kalau bahasa Indonesia seperti ini. Contoh yang kurang baik seperti yang sudah dilihat di sini adalah hurufnya nih tidak kelihatan mana kapital di awal ya, karena kalau di awal kalimat kapitalnya besar. Kemudian tadi fontnya ini beda nih dari penyebab sampai dua di sini. Kemudian ada adalah ini yang lebih kecil lagi, jadi itu agak berbeda. Maaf. Kemudian ada contoh. Nah, contoh baiknya di sini adalah ini fontnya sama, ukurannya sama, formatnya sama, jenisnya juga sama. Jadi secara mata itu ketika merekam sebuah tulisan lebih mudah untuk membaca. Jadi tidak ibaratnya apa ya namanya tuh tidak ya tidak di pikiran itu tidak ada suatu decision fatigue istilahnya. Jadi kelelahan dalam memutuskan bahwa apakah ini benar atau salah. Padahal yang kamu perlukan adalah konteks kalimat ini apa sih gitu. Ini intinya apa gitu. Jadi ada beberapa memang gimana bicaranya. Jadi fungsi otak itu kalau ada beberapa yang kalau memang sangat mudah terdistraksi terhadap cuma font tulisan atau warna aja udah, ini beda ini. Padahal tujuannya adalah kamu membaca konteksnya. Nah, jadi untuk meminimalisir adanya gangguan terhadap proses informasi tersebut, memproses informasi tersebut, jadi sama ratakan saja. Kemudian di sini penggunaan perataan ya, rata kiri kanan, ini sangat mudah secara visual ya, kamu tinggal cari nih tombol yang seperti ini, rata kanan itu sebelah kanan semua, berarti lurusnya di kanan, rata tengah itu center, rata kiri kiri, rata kiri kanan ini seperti ini, rapi ya. Gitu. Jadi lagi-lagi ini tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya secara dokumen formal, dokumen resmi tentu biasanya ini rata kiri kanan, jarang sekali yang rata kanan. Kalau rata tengah atau rata kiri tergantung kebutuhan apakah itu misalnya kamu seorang konten kreator yang memang nanti nulisnya di majalah yang memang formattingnya seperti demikian. Teman saya melakukan hal tersebut itu tidak masalah gitu. Tapi di sini karena konteksnya adalah untuk dokumen resmi ketika admin itu biasanya rata kiri kanan. Oke, kemudian ini bullet dan numbering tadi yang ditanyakan ya. Ada bullet, ada numbering. Di sini ada checklist. Ini kamu bisa lihat ada contohnya ini ada checklist itu checklist. Ini yang titik ini adalah bullet. Bullet. Kemudian numbering itu 1 2 3. Nah, ini kalau dipakainya yang mana silakan cek. Ini menu bullet seperti ini menu numbering 1 2 3. Nah, untuk konteksnya misalkan nih gambaran umum seperti apa, nanti kamu numbering, nanti keluar mulai dari satu, kemudian A, kemudian ada satu dalam kurung. Jadi kalau urutan itu kan angka, huruf kecil, kemudian angka lagi dalam kurung. Di sini sudah ada perbantuannya ya, kalau secara EYD itu di numbering, nanti dia akan otomatis memberikan memberikan atau memecah kalimat tersebut menjadi sub-sub kalimat gitu menggunakan numbering sehingga menjadi seperti gambar di bawah gitu. Jadi lebih mudah untuk dibaca atau diproses ketika kamu membaca dokumen tersebut. Kemudian line spacing atau jarak antar baris ini juga kalau misalnya terlalu rapat itu tidak mudah dibaca. Di sini ada tunggal itu satu ya, 1,15, 1,5, kemudian double itu 2. Kamu bisa nambahin spasi sebelum atau sesudah. Ini macam-macam. Di sini ada 1.
Ini contoh 1, 2, kemudian ini 1,5. Atau 1,5 gitu ya. Jadi ini lagi-lagi sesuai dari kebutuhan. Tadi kan sudah dilihat ya, ketika kamu melihat daftar kalimat seperti ini aja, suatu perbedaan spasi aja bisa membuat fokus kamu beda-beda gitu. Jadi itulah kenapa tadi untuk dokumen yang memang dibutuhkannya fokusnya sama, ya sudah sama semua. Tapi ketika kamu pengen konteksnya, saya pengen pembaca lebih fokus di bagian ini, kamu bisa saja membuat itu lebih rapat atau lebih lebar. Jadi hanya perbedaan spasi saja bisa merubah bagaimana seorang pembaca menangkap informasi yang diinginkan oleh penulis. Margin tadi ya, kiri kanan, jarak antara pinggir itu tepi teks dengan pinggiran dokumen, ini tepi teks, ini pinggiran dokumen, jadi kamu bisa melihat mana yang lebih rapi, apakah ada di tengah-tengah atau paling kiri paling kanan. Nah, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bisa juga kok misalkan di dokumen, secara dokumen itu ternyata lebih kiri. Ternyata kalau dicetak, misalkan dalam cetakannya itu sudah ada kop suratnya atau sudah ada dekorasi lain-lainnya. Jadi kamu perlu menggeser itu lebih kiri atau lebih kanan. Nah, itu juga sesuai dari kebutuhan. Lagi-lagi ini terkait estetika, jadi teman-teman juga perlu adanya sense dari hal tersebut gitu, dari estetik apakah ini cukup rapi atau tidak ya gitu. Dan ini hal seperti ini memang kelihatan kedengarannya remeh, tapi dalam suatu bentuk dokumen, bahkan dokumen negara sekalipun itu akan menggunakan hal seperti ini. Oke, kita masuk ke efisiensi bekerja dengan Google Docs. Nah, di sini contohnya Dora sedang mengetik sesuatu, tapi dia kesulitan karena harus bolak-balik Google dan Google Docs dan Google untuk mencari informasi kemudian menuliskan. Nah, sarannya apa nih kalau misalnya kamu memberikan saran ke Dora untuk mengatasi kesulitan tersebut? Bolak-balik dari Google Docs, Google Docs, Google gitu. Kamu kira-kira ngasih saran gimana sih gitu sih ya, biar gampang nulisnya gini aja gitu. Kira-kira seperti apa? Boleh dituliskan di chat room. Buat dokumen di Word. Ada lagi? Split screen, 2 screen. Oke, 2 monitor. Oke, 2 monitor boleh. Dokumen, iya betul. Paling mudah adalah menggunakan split screen. Bisa split layar, di sini Windows plus panah kiri bersamaan untuk menampilkan aplikasi. Jadi, opsi. Ya, di saya nggak. Ini tadi saya coba di komputer saya, tapi sayang sekali ternyata tidak bisa split screen di layar. Jadi justru dia fungsinya adalah menjadi zoom. Jadi kurang lebih fungsinya adalah Windows plus panah kiri ya. Kalau kamu ada di bagian mana nih? Kanan, yang bawah tuh kalau main game. Windows plus tanda kiri. Nah itu nanti jadi split screen. Jadi ini untuk mengefisiensi, pengen ngetik tapi ada itu juga. Kalau misalnya punya 2 layar tadi lebih ekstrim lagi ya boleh gitu pakai 2 layar. Jadi share ya. Eh, split split screen-nya benar-benar di split screen gitu. Oke, good. Oke, kita masuk ke case 2. Nah, ini lagi ngetik suatu nih. Dora sedang mengetik suatu, kemudian tapi dia sangat lama dalam mengerjakan dokumen tersebut karena dia pengen sangat rapi, jadi tiap nulis suatu paragraf dia rapikan lagi. Kira-kira saran kepada Dora supaya kerjaannya tambah cepat apa? Supaya paragrafnya rapi. Tulis dulu semuanya. Mm-mm.
Ctrl A terus rapiin, tulis semuanya, blok rapiin. Format painter, oke bisa juga rapiin di akhir ya. Tulis semuanya, Ctrl A, oke good. Jadi efisiensinya rapiin di akhir. Tulis aja dulu semua, kemudian kamu rapikan di akhir. Jadi ini untuk memproses perapian dokumen. Oke, ada beberapa orang yang memang secara cara berpikirnya itu adalah perfeksionis. Jadi dikit-dikit rapiin, dikit-dikit rapiin, tapi ini konsekuensinya adalah dokumen tidak selesai. Ketika kamu bekerja sebagai admin atau either kamu menggunakan bekerja untuk menyelesaikan suatu dokumen apapun, selesaiin dulu kontennya, dalamnya, rapiin belakangan. Jadi estetika terakhir. Yang penting kontennya terisi dengan lengkap dulu gitu ya. Karena kan kamu akan memberikan informasinya lengkap, baru kamu setelah itu memikirkan estetika supaya informasi tersebut dapat diterima secara utuh. Itu formatting atau perapihan. Jadi tadi benar, ada yang pakai Ctrl A langsung rapiin, ada juga misalkan pakai painter karena itu Dukopas misalnya seperti itu juga bisa dilakukan. Jadi sisanya adalah yang penting rapiin, ketik dulu baru rapiin. Oke, case 3. Kalian ngetik sesuatu, tapi setiap kali pasting, dia harus ke menu dulu, terus cari menu paste. Akibatnya bekerja dengan lambat. Nah, apa yang kamu sarankan supaya kerjanya tambah cepat? Oke, berarti sudah pada bisa ya untuk shortcut. Betul, menggunakan shortcut yaitu Ctrl V, Ctrl V. Jadi tidak perlu ke situ. Nah, ini contoh shortcutnya. Ini ada banyak, ada Ctrl A, C, copy paste, Z itu balik lagi, undo, terus U, Y, A, B bold ya, italic bold, underscore, W terus Ctrl S itu buat save. Jadi rata-rata ini adalah huruf-huruf shortcut yang biasanya digunakan di Word. Sebenarnya majority ya, Word, Paint, Excel gitu. Windows Function dia akan menggunakan ini dan di Docs pun dia karena sudah familiar dengan control shortcut ini juga menggunakan hal yang sama. Kak, tadi yang U sama Y apakah? Undo sama Y. Y-nya apa ya? Halo, Kalina. Underscore garis bawah. Y, Y itu garis bawah ya? Oke, makasih. Ya. Garis bawah. Oh. Oke. Oke, kurang lebih ini yang familiar tadi ini untuk mempercepat pekerjaan atau jadi nggak perlu klik kanan atau buka menu, kecuali memang kamu ada function tertentu ya, karena misal nih kalau di Excel ke Word gitu, ada klik kanan dulu, paste itu kan macam-macam ya, ada control paste gambarnya aja, formulanya aja, tulisannya aja, jadi lagi-lagi itu based on kebutuhan masing-masing, tapi biasanya basicnya sih itu. Oke, 1 minute reflection. Jadi silakan refleksikan untuk diri masing-masing. Ini poin penting yang didapat dari sesi ini tuh apa aja? Bagian yang masih bingung yang mana aja nih dan yang paling suka yang sudah dipelajari tadi itu apa aja? Tuh. Jadi tadi kita sudah belajar untuk merapikan dokumen. Di sini sangat basic kalau saya rasa gitu ya untuk familiarisasi terkait dengan perapihan, terkait dengan tulisan paragraf gitu. Saya paham bahwa ada beberapa yang tidak familiar, ada yang tidak terbiasa, tapi kalau kamu sudah memutuskan untuk masuk ke dunia pekerjaan, administrasi terutama gitu, atau lebih tepatnya gini, dunia pekerjaan manapun sekalipun itu bukan admin pasti memerlukan hal yang rapi untuk mempermudah. Tadi ya ada kata-kata bahwa untuk dibaca pihak manajemen, jadi kamu akan tetap membutuhkan gitu. Jadi mulai dibiasakan kalau yang biasanya ya udah asal ngetik aja gitu ya. Oke. Nah, ini jangan lupa 1 minute of gratitude-nya gitu, berterima kasih pada diri sendiri nih bahwa sudah meluangkan waktu untuk mempelajari hal-hal yang dipelajari hari ini gitu, sudah meluangkan waktu juga di hari Kamis ini nih
selama 2 jam ini untuk belajar terkait dengan perapian dokumen gitu ya. Oh, ternyata sudah selesai. Jadi quotes-nya di akhir di sini adalah the more that you read, the more things that you will know, dan the more that you learn, the more place that you will go. Jadi semakin banyak kamu baca, semakin banyak hal yang akan kamu tahu nih, dan semakin banyak kamu belajar, itu semakin jauh atau semakin banyak tempat yang akan kamu singgahi, gitu ya. Jadi kurang lebih untuk quotes dan pembelajaran dasar hari ini adalah sampai di sini. Tadi teman-teman ada 2 tugas ya, ada 2 tugas yang perlu dilakukan. Silakan di situ latihan. Jadi latihan memang untuk perapihan, lebih kebanyaknya adalah perapihan dokumen, familiarisasi sebenarnya tabeling itu seperti apa, gitu, surat itu seperti apa. Nanti dokumen yang seperti ini kita akan bertemu lagi nih nanti di berikutnya, itu ada cara untuk, kan tadi kamu bikin formatnya, nah nanti gimana menduplikasi itu agar lebih mudah, jadi cuman isinya aja yang berubah. Nah, atau konten-konten kecil yang berubah tapi tidak seluruh format. Nanti semua pembelajaran itu akan dirangkai gitu. Jadi jangan langsung udah rapih udah gitu aja. Nah, seperti itu ya. Oke, kurang lebih ternyata dari saya sekian. Saya kembalikan lagi ke Mas mana nih? Fazar. Oke, oke, terima kasih Mbak Lina untuk malam hari ini. Mungkin teman-teman aku kasih kesempatan dulu nih karena masih ada waktu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, apakah ada teman-teman bisa raise hand atau lewat kolom chat. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang dibingungkan untuk materi hari ini? Aku masih kasih waktu nih. Oke, dari Kak Mahfud, gimana Kak Mahfud? Silakan pertanyaannya Kak Mahfud. Mungkin pertanyaan saya itu di luar materi tapi juga berkaitan dengan pengetikan sih Kak. Mau tanya kecepatan mengetik bagi seorang admin itu apakah cukup penting ya Kak? Ya. Apakah ada minimal kata per menit gitu? Kalau per menit gitu sih sebenarnya oke gini. Kalau misalnya kamu sekolah di sekolah sekretaris ya, di sini di mana ya? Kalau Jakarta tuh Tarakanita gitu ya. Itu ada waktunya. Terutama kalau bagian sekretaris ya, admin itu mereka ada timingnya. Kenapa? Karena dokumen sangat banyak. Dokumen itu banyak, dokumen itu akan ada terus dan memang kamu konsentrasinya ada di bagian administrasi full. Tapi gimana kalau misalnya saya ada di general, misalkan kan admin macam-macam ya, seperti di awal kita cerita, ada admin finance, ada admin lain-lain, nah gitu. Yang penting rapih, tapi tidak lama-lama amat yang kamu klak, wah itu terlalu lama gitu. Kamu sudah bisa familiar dengan 10 jari, dengan tidak banyak error, itu saja kalau saya pribadi ya, kalau saya ngelihat sih pribadi itu sudah cukup ya gitu. Yang penting adalah kamu bisa 10 jari, walaupun jangan semenit amat lah gitu. Kalau mau latihan sih gampang kan ada game-nya tuh. Dulu saya latihan pakai game itu. Untuk menulis kayak gini. Jadi sampai udah secara natural di luar kepala gitu, saya lagi ngobrol atau lihat, nggak usah lihat keyboard aja saya udah bisa. Tapi kalau misalnya keyboard HP itu beda. Eh, apa saya nggak biasa tuh kalau handphone itu kayak ini gimana ya gitu. Tapi kalau laptop atau nulis di atas keyboard yang besar itu kalau bisa sih karena memang konteksnya kebutuhan sampai kamu meleng diajak ngobrol, oh ini jalan kepala kemana itu kemana, saya rasa itu cukup lah ya gitu. Jadi tidak ada menit-menit tertentu. Tapi kalau secara saklek ada yang menyebut menit, itu biasanya di sekolah kesekretariatan sih. Gitu. Semoga teman jawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Oke. atas Oke, jawabannya. next. Nah, mungkin Thomas silakan Thomas, sekarang udah raise hand ini silakan. Oh ini yang lagi sakit gigi Ya tadi Kak, boleh. sebelumnya aku mau tanya, apakah suaraku terdengar jelas? Ya, jelas. Oke. Oke, aku mau tanya Kak terkait kuis menulis dokumen di Docs dan MS Word. Nah ini belum ditambahkan soal Kak, jadi kami belum bisa mengerjakan kuis tersebut. Itu kayak gimana ya Kak? Kuis. Oh, boleh di Mas Fazar? Kira-kira dokumen yang Oke, baik. kuisnya belum?
Nanti dicek ya Untuk dokumennya mana. LM sendiri nanti aku bantu ya. Mungkin setelah ini bakal aku sampaikan untuk baik kuis ataupun studi kasusnya. Oke, Oke. aku. Oke. Oh, oke. Iya, belum kita masalah. Ya. Oke, sip. Nanti akan aku bantu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Thomas atas emailnya. Silakan mungkin Andrea, gimana? Ada Radia. pertanyaan? Halo Kak Lina, ingin bertanya, kalau misalnya untuk posisi admin HR ini, kira-kira laporan apa aja sih Kak yang biasanya disusun setiap bulannya atau mungkin setiap hari atau mungkin setiap minggunya yang berkaitan sama Microsoft Word atau Google Dokumen ini Kak? Banyak. Banyak sih. Mulai dari tadi kalau paling awal ya, sebenarnya konsepnya kan hiring to firing, mulai dari orang masuk aja. Mulai dari orang masuk itu dari, surat pemberitahuan, oke, bukan surat pemberitahuan malah, tidak berbentuk Word aja ya. Itu bahkan dari kamu email informasi kandidat. Email informasi atau pengumuman konfirmasi kandidat, iklan, kemudian dari iklan lowongan kerja, kemudian surat menyurat internal, surat menyurat eksternal, email informasi, email ke eksternal, internal, kemudian bahkan kadang informasinya juga kalau untuk mempermudah karena alat komunikasi sekarang banyak ya, bahkan selevel di WhatsApp chat grup sekalipun itu, saya sih udah ya saya pakai gitu semua itu. Secara konteksnya, cara menulis itu kan mirip-mirip ya, tinggal formatting-nya. Kalau di WhatsApp kan kamu pakai bold itu seperti apa tandanya dan lain-lain gitu. Jadi memang bagaimana sense of, estetik untuk menuliskan itu juga sangat diperlukan gitu. Kemudian kalau tadi ditanya terus perlu apa lagi, kalau laporan mingguan, bulanan, kalau bulanan itu laporan direksi ya biasanya. Sorry ini tergantung kebutuhan atau, dari bisnis dari perusahaan masing-masing ya. Jadi ada yang, sampai admin sampai melakukan di level itu, ada juga yang enggak. Jadi tergantung dari perusahaannya. Tapi di tempat saya, laporan dokumen direksi atau laporan bulanan juga iya, laporan di PowerPoint gitu ya. Walaupun tadi kan, oh ini kan di Word bukan PowerPoint, secara esensinya mirip ya, gitu. Secara esensinya mirip. Kemudian juga tadi ada, kalau yang tadi saya liatin itu ada prosedur kebijakan. Prosedur kebijakan, work instruction itu, secara struktural kalau ada di ISO nanti ada kalau kalian beruntung ada belajar ISO 9001, eee atau QMS, Quality Management System, itu nanti teman-teman membuat dokumen seperti itu memang yang mudah untuk dibaca orang lain, yang mudah, menyampaikan informasi bahwa how to atau tata cara bekerjanya seperti apa, nah di dokumen-dokumen seperti itu. Jadi ketika bersentuhan dengan yang, lebih struktural tadi ya seperti skripsi, itu tadi biasanya di dokumen-dokumen yang terkait dengan, ISO atau terkait dengan, petunjuk kerja atau terkait dengan misalnya peraturan perusahaan dan lain-lain. Jadi, dokumennya seperti apa aja saya bisa bilang banyak gitu. Yang diperlukan di sini, kan kalau bahasanya adalah ngerjain dokumen apapun kamu siap gitu ya. Di sini persiapannya ngerjain dokumen apapun kamu siap. Jadi yang dilatih adalah familiarisasi dari tools, dari formatting atau dari, tadi ya fitur-fitur yang ada di dalam, 2 aplikasi tersebut. Kemudian, familiarisasi EYD itu seperti apa, tulisan bahasa Indonesia yang disempurnakan seperti apa, kemudian juga tadi ya, sense estetiknya dari teman-teman rapih itu seperti apa sih di mata orang lain. Jadi tidak hanya di matamu aja menurut saya ini rapih sih. Are you sure? Make sure. Kalau nanti akan banyak ya kata-kata make sure, pastikan lagi menurut user user itu klien kita, atau misalnya ke atasan lah gitu ya. Menurut atasan saya ini kira-kira sudah cukup rapi belum ya? Apakah ini yang diinginkan oleh, klien yang request dari formatting tersebut. Nah, jadi kamu punya standarmu sendiri terkait rapih, tapi kamu juga pastikan standar rapihnya yang diinginkan itu seperti apa sih. Jadi, di sini ready to write-nya aja gitu. Kalau jenis dokumen seperti apa, banyak, sangat banyak. Tenang aja pasti itu bakal nulis kok. Oke, sama-sama. Oke, makasih Kak Lina. Iya, sama-sama. Ada lagi nih, masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Ayo. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mm-mm.
Mumpung masih ada waktu, karena tadi banyak deh soalnya. Oke, Michelle boleh? Iya, oke. Silakan Kak Michelle. Saya mau nanya, tadi kontrol Y itu maksudnya buat apa ya? Oke, Aku sebenarnya saya nggak tahu. juga jarang sih ya menggunakan kontrol Y. Mari kita Soalnya coba. jarang dipakai gitu. Oh, kontrol Y itu buat apa gitu, Mm-mm. Kak? To be honest, di sini saya coba tidak terjadi sesuatu. Jadi Tidak berfungsi ya. di sini tidak itu. Jadi ini katanya shortcut untuk redo. Jadi kalau kamu nulis sesuatu, oke, let's try ya. Kayak undo Redoing atau something, gimana? Control Y, nothing happen sih. Redo. Control Z ada, tapi Control Y enggak. Kontrol Z untuk apa? Undo itu balik lagi. Oh, Iya, undo. kayaknya saya lebih familiar pakai Z sih, Control Z. Iya, kalau Control Y Kontrol Z ini buat undo. iya, kalau ini tadi Control D diktume misalnya ya. Kontrol Biasa Y. kalau Oh, Y. aku buat oke. kalau Itu kontrol Z gitu ya, salah gitu. Misalkan kontrol kayak salah ini nih terus kayak kontrol Z terus kontrolnya balikin di si kontrol Z gitu. heeh. Kalau Control Y ternyata mengulangi apa yang dilakukan sebelumnya. For example, sebentar ya. Oh, mengulang. Jadi, Oke, makasih, Kak. jadi tadi saya coba di sini, kita mencoba saja. Misalkan ini saya nulis huruf L. Jangan, yang gampang kelihatan dari teman-teman M. B. Ternyata kalau Control Y, dia Mm-mm. ngulang. Dia mengulangi apa yang saya lakukan sebelumnya. Oh, kayak Mis- tulisan misal- apa yang sebelum ditulisan ya, ditulis misalkan sebelumnya. misalnya ini 1, 2, 3 ya. Terus saya Control Y, ini 3 yang keluar. Sama tuh, 1, 2, 3. Jadi apa Sama, yang hampir sama kayak copy paste ya sebenarnya berarti. ya, tapi kalau copy paste itu kan kamu copy kemudian letakkan di suatu tempat ya. Iya. Tapi kalau Control Y di Oh, belakangnya mepet persis. ya dia mepet. Iya, di belakang persis gitu. Jadi Makasih ya Kalina. based on lagi-lagi based on kebutuhan ya gitu. Tergantung. Kayaknya jarangnya pakai kontrol Y itu. Saya juga kalau secara bahasa Indonesia sih jarang ya mengcopy sesuatu. Kalau bahasa Inggris bisa jadi ada OO gitu, misalnya both apa double word gitu ya, probably gitu. Oke, ada lagi 10 menit lagi di sini. Di chat ada 12. Gimana nih teman-teman? Apakah ada lagi? Oh, itu gamenya tadi udah di-share ya sama Fajar ya. Itu buat latihan. Latihannya pakai keyboard ya, jangan pakai HP. Ngetik atau gitu. Nanti jempolnya doang. Itu buat main MOBA. Oke, baik. Kalau mungkin nggak ada, mungkin malam ini bisa dicukupkan gitu ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman di-upload tugasnya di via LMS. Itu deadline-nya 2 hari. Kalau teman-teman belum dikerjakan, silakan teman-teman dikerjakan dulu. Habis itu baru di-upload gitu ya teman-teman. Nah, mungkin malam ini juga bisa dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah antusias untuk hari ini. Nanti mungkin aku mau sedikit informasi besok hari Jumat dan hari Sabtu kita masih ada kelas nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk hadir teman-teman. Di hari Sabtu pun itu hari terakhir di tahun ini untuk kelas. Nanti dilanjutkan lagi di tanggal 3 bulan Januari teman-teman. Jadi jangan lupa untuk hadir besok dan lusa. Terima kasih juga Kalina yang sudah menemani 3 kali berturut gitu ya hat-trick sebagai SMI di minggu ini sama minggu lalu gitu. Terima kasih buat Kalina yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk kakak tutor yang sudah hadir menemani teman-teman di sini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak semuanya. Terima kasih kak. Terima kasih.